Ya, kita berharap melalui kegiatan ini, komunitas ini juga berharap dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan beras saudara kita yang memang masuk dalam kategori yang memang membutuhkan beras tersebut. Dan kita berharap juga dari komunitas ini kita dapat mengetahui bahwa masih banyak orang yang ternyata perlu bantuan. Tidak hanya membantu masyarakat miskin, smart listener, ternyata komunitas berbagi beras ini juga turut mensejahterakan para pengusaha beras ya, terkhusus petani pastinya dan juga penjual beras ya, seperti gitu yang memang antara memberi dan yang diberi ya, ini ada kesinambungan antara mereka. Dan lebih jelasnya smart listener, saya seperti yang tadi sudah sampaikan, Anda smart listener yang mau bergabung mungkin ingin menyumbangkan sedekah, entah itu berupa uang atau mungkin beras atau apapun itu, mereka teman-teman dari sedekah beras akan menerima keikhlasan Anda. Dan kalau boleh ya, Anda bisa mencantumkan nomor telepon Anda, boleh ke line SMS kami atau WhatsApp kami di 0811 46 10 11, atau kalau Anda lagi mungkin mengikuti program ini lewat channel YouTube kami di channel YouTube Smart FM Makassar, Anda bisa live chat di situ, cantumkan nama dan nomor handphone Anda. Nanti kami akan menghubungi. Atau mungkin pada kesempatan hari ini Anda tidak memegang handphone, cuman mendengar saja kami, boleh dari Pak Rahmat atau Pak Mehmet atau Pak Kainuddin menyebutkan ke mana ini kalau ada smart listener yang ingin menyumbang. Ya. Ada nomor WhatsApp kah atau apa? Ada nomor rekening juga boleh? Iya. Kalau untuk saluran sedekah untuk Sohibul Jannah sama Alikas Berbagi Bu, saya masih pakai rekening sendiri. Iya. Ya, BSI di 694 599 5680. 5680. Iya. Bisa diulang Pak? 694 599 5680. Iya, atas nama Slamet Sukoco. Nah, itu Bank Syariah Indonesia. Bisa juga di follow mungkin Instagramnya @sohibul_jannah @sohibul_jannah 99 @sohibul_jannah 99. Untuk @sohibul_jannah 99. Iya Bu. Untuk konfirmasi mungkin kalau sudah transfer di 0852 5592 5592 0834 0834. Iya, jadi kita terima Bu donasi berupa uang, beras atau makanan jadi Bu, bisa. Iya, bisa dijemput, bisa datang langsung. Kita berharap, itu sebenarnya kita berharap Bu, kalau donatur yang mau langsung terjun ikut bagi, kita suka sekali sebenarnya. Iya, jadi supaya jadi dia ikut nimbrung, ikut kalau datang pada saat penyaluran itu ya. Betul, itu kita berharap sekali seperti itu. Boleh juga mungkin bersedekah atas nama almarhum atau almarhumah, diniatkan mungkin untuk orang tua yang sudah meninggal. Karena kata Nabi SAW, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah dunia buat mereka kecuali 3 hal. Yang pertama adalah doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal tujariyah, termasuk sedekah-sedekah ini. Iya, oke ya. Jadi seperti itu smart listener yang bingung, yang berkelebihan tapi tidak tahu mau dikemanakan duitnya. Boleh. Ya begitu ya Pak Rahmat ya. Ini saya mau sedikit pengalaman dari Pak Rahmat sendiri. Pernah juga saya berbincang-bincang dengan Pak Rahmat, ini sudah cukup lama juga masih tetap komit dan tetap istiqomah untuk sedekah ini. Ini Pak Rahmat, apa yang Pak Rahmat dapatkan sehingga sedekah maksud saya masih tetap ada di komunitas ini? Jadi belibet nih ngomongnya. Jadi sedekah bagi kami di komunitas itu mungkin bahasanya sudah sakau. Jadi sudah menjadi kebiasaan ya.
Jadi selalu ada ide kreatif kita setelah satu program berjalan, kita akan membuat lagi program-program yang lain. Tujuannya agar donatur itu merasa bahwa kita tidak stuck dengan satu program. Jadi dibutuhkan kreativitas. Nah, sehingga para donatur ini juga nyaman dengan variasi-variasi baru dari sedekah itu. Nah, karena kan sebenarnya motivasi kami juga adalah bahwa barang siapa yang mengajak orang berbuat baik akan mendapatkan amalan yang sama bila ada yang melakukannya, ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita bisa mengajak orang bersedekah 1 juta saja, itu kan seakan-akan bahwa kita juga sudah bersedekah 1 juta tanpa kita mengeluarkan uang. Nah, ini luar biasa. Jadi itu yang memotivasi teman-teman. Saya bilang bahwa kalau kita belum berkesempatan karena mungkin ada keterbatasan kita dari sisi dana, ikutlah dengan kegiatan ini, ya, sehingga ajaklah orang untuk bersedekah, sehingga pahala-pahala kita juga akan tercatat sebagai amalan-amalan baik, walaupun itu bukan sumbernya dari kita, tapi dari mengajak orang gitu. Nah, dan kedua bahwa memang semakin sering kita turun ke lapangan, semakin kita melihat kesulitan-kesulitan hidup masyarakat kita, sehingga kita terus berinovasi bagaimana supaya masyarakat ini bisa terbantu dari ide-ide kreatif dari teman-teman yang ada di komunitas-komunitas. Jadi kita di sini ada empat komunitas senantiasa bergabung di setiap hari Jumat. Sehibul Jannah, kami dari komunitas Jumat Berbagi Sedekah, Ikhlas Berbagi, dan Sedekah Jumat. Jadi itu ada 4 komunitas yang terus bergabung. Kita berharap memang komunitas-komunitas lain juga mulai berukhuwah, sehingga kegiatan-kegiatan kita ini lebih variatif, ya. Jadi jangan terlalu sering jalan sendiri-sendiri, ya kan. Dan mungkin bisa saling menginformasikan ke jamaah-jamaah masjid yang lain ya, untuk siapa tahu bisa bersatu dan akhirnya meluas sampai semua masyarakat juga memperlakukan seperti ini kan. Amin. Kita berharap memang bahwa ada keberkahan. Jangan cuma di Masjid Sahibul saja, jangan di Pak Rahmat saja, tapi mudah-mudahan ini juga tempat-tempat bisa lain, terimplementasi ke tempat-tempat lain, masjid-masjid lain. Iya, oke. Baik, dari Pak Mehmet sendiri apa yang mau disampaikan nih terkait dengan dibukanya kesempatan nih ya untuk bersedekah. Iya, mungkin yang Sahibul Jannah mungkin mau sampaikan bahwasanya sedekah ini adalah salah satu amalan yang luar biasa, Bu. Luar biasa sekali, sampai kata Nabi SAW, sungguh sedekah itu dapat memadamkan, dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi sangat besar manfaatnya sedekah itu. Mungkin dengan program ini, dengan ada acara seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang merasa mampu, yang memang tercukupi, bisa tergerak hatinya, Bu, untuk mau gabung, karena masih banyak sekali saudara-saudara kita di sana yang butuh sekali, Bu. Sangat butuh. Cuman mungkin kita ndak ada waktu untuk melihat mereka. Mungkin tidak ada kesempatan untuk bisa terjun langsung melihat kondisi mereka, keluarga mereka, rumah mereka mungkin. Inilah kita teman-teman dari komunitas yang membantu memanjangkan tangan dah. Artinya penyambung tangan buat saudara-saudara yang mungkin berkecukupan, yang ingin bersedekah. Menyalurkan. Kita sebagai keran, Bu. Kita sebagai kerannya, kita bantu untuk menyalurkan apa yang dititipkan, seperti itu. Iya. Pak Kainuddin? Mungkin saya harapannya dari atau ada variasi-variasi lain mungkin, bentuk-bentuk lain dari model sumbangan, atau mungkin mau keluar setelah mungkin dari RW 6 mau ke RW mana, atau keluar dari Manunggal. Iya, dari harapannya sih begitu, Bu. Harapannya teman-teman bagaimana supaya kegiatan ini bisa meluas. Yang tadinya hanya di RW 6 bisa menyeberang ke RW lain. Tapi itu tergantung dari teman-teman yang ingin bersedekah. Nah, jadi saya dari Ikhlas Berbagi dan teman-teman mengharap kepada para donatur agar tetap istiqomah. Nah, mungkin itu saja. Dengan cara mengingatkan atau gimana cara untuk menghimbau ke mereka untuk tetap menyumbang? Apakah
ada pesan-pesan seperti di WhatsApp atau Kalau kita sih Bu dari Al-Ikhlas Berbagi, ada memang kita WA WA grup lewat itu, WhatsApp ya? lewat WhatsApp. Memang ada di situ Al-Ikhlas Berbagi. Jadi kita sebar ya? sebar lo situ. Iya. Lewat himbauan dari musola tidak ada ya? Ada juga Bu. Untuk sementara kita bikin spanduk untuk himbauan di Tapajan di musala. Iya. Iya. Oke, baik. Pak Rahmat masih ada yang mau disampaikan, Pak Rahmat? Cukup ya. Pak Mehmet juga ya. Makasih untuk kehadirannya pada malam hari ini, sudah berbagi pengalaman, dan pasti niat baik kita ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, smart listener, terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah mengikuti program kami Smart Community dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network.